Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala, musallian wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihil ma'ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadirin hafizakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah, para wali santri, para santri Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan puasa ini, termasuk puasa kita, bacaan Al-Quran kita, sholat kita, amal ibadah yang lain, sedekah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam yang ke-20, dan monggo mari kita meningkatkan amal ibadah kita, termasuk ibadah yang fardu dan yang sunnah-sunnah juga, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika menjalankan ibadah puasa, kita melanjutkan materi yang Selasa yang lalu, yaitu supaya kita berbuka puasa diawali dengan makan buah kurma. Kenapa dengan buah kurma? Karena buah kurma adalah keberkahan, buah kurma adalah barokah. Kalau tidak ada kurma, maka sebagai gantinya adalah air putih, karena air putih adalah suci dan mensucikan. Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun, faman lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur." Jika kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma, karena sesungguhnya di dalam buah kurma ada keberkahan. Dan kalau tidak ada buah kurma, maka berbukalah dengan air putih, karena sesungguhnya air putih itu mensucikan, suci dan mensucikan. Hadirin hafizakumullah, kalau kita buka puasa, jangan kita mengawali dengan yang selain kurma. Karena apa? Karena kita tidak bisa meniru ibadahnya Rasulullah SAW dengan 100%. Sholat kita tidak bisa sesempurna sholatnya Rasulullah. Sedekah kita tidak bisa sesempurna sedekahnya Rasulullah. Amal ibadah apapun, amal ibadah kita tidak bisa meniru sesempurna ibadahnya Rasulullah SAW. Kalau kita ingin ibadah yang bisa 100% meniru ibadahnya Rasulullah, ya ini makan buah kurma ketika berbuka puasa. Ini insya Allah kita sudah bisa meniru ibadahnya Rasulullah 100%. Kalau yang lain kita tidak bisa. Tapi kalau berbuka dengan kurma, nah ini kita bisa meniru Rasulullah SAW ibadahnya dengan 100%. Maka dari itu sangat disayangkan sekali kalau kita berbuka puasa diawali dengan yang selain kurma, misal es dan yang lain. Boleh pakai yang lain, cuman diawali dululah dengan kurma 3 butir, 5 atau 7 yang ganjil. Mumpung di bulan puasa kita mengerjakan ibadah yang fardu lebih ditingkatkan, dan yang
sunnah-sunnah ini meskipun kecil ya, meskipun remeh seperti makan buah kurma, diawali dengan kurma, tapi jangan sampai kita meninggalkan. Dan yang selanjutnya adalah sunnah yang selanjutnya adalah agar supaya memperbanyak sebelum berbuka puasa, memperbanyak doa. Sebelum berbuka puasa kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa, karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti tidak akan menolak semua permohonan mereka yang berdoa ketika berbuka, doa apapun. Rasulullah SAW bersabda, Inna lisaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Bagi orang yang berpuasa ketika akan berbuka, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Dan dalam riwayat yang lain, salah satun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga berbuka. Wal imamul adil, dan pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terdolimi. Maka dari itu hadirin hafidhakumullah, di momen bulan puasa ini monggo, terutama menjelang berbuka puasa, jangan sampai kita lupa diri, tidak mendekatkan diri dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak wirid, dengan memperbanyak zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih supaya kita memperbanyak doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika menjelang berbuka puasa. Yaitu sabdanya Rasulullah SAW, ma min muslimin yasumu fayaqulu inda iftarihi. Barang siapa seorang muslim yang ketika berpuasa kemudian dia mau menjelang berbuka, dia mengucapkan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiridz dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim ya azim illa kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Maka kalau kita berdoa yang seperti diajarkan Rasulullah ini, maka insya Allah, katanya Rasulullah SAW, tidak ada seorang muslim yang berpuasa kemudian dia membaca doa ketika mau berbuka. Doanya tadi ini, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiridz dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim ya azim, kecuali dia telah keluar dari dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Monggo hadirin hafidhakumullah, dimanfaatkan momen-momen puasa ini untuk memunajatkan, untuk menghaturkan hajat-hajat kita, terutama ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjelang berbuka, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiridz dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim ya azim. Maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Artinya apa? Tidak punya dosa lagi, tidak punya dosa lagi, bersih dari dosa, semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah supaya memberikan sesuatu dari makanan dan minuman kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka. Artinya memberikan makanan atau minuman untuk orang yang berbuka puasa. Ini pahalanya juga sangat besar,
man fatara iman kana lahu mislu ajri. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi puasa apapun, misal ada orang yang berpuasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Ayamil Bid, itu kalau kita memberikan memberikan makanan sebutir kurma atau seteguk air itu kepada orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa itu orang-orang yang memberikan makanan pahalanya seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya barang siapa yang memberi makanan buka kepada orang yang sedang berpuasa dari makanan dan minuman yang halal, maka para malaikat akan mendoakannya pada waktu bulan Ramadan, dan malaikat Jibril akan mendoakannya pada Lailatul Qadar. Khususnya harus lebih kita perhatikan lagi, bagi mereka yang kurang mampu, maka harus kita utamakan, karena ini lebih menggembirakan hati mereka, di mana pahalanya seperti orang yang beribadah selama 60 tahun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idkhalus surur fi qalbi mu'min khairun min ibadati sittina sanah. Menyenangkan hati, membuat senang, menyenangkan hati orang mukmin yang lain itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kemudian hadirin hafizakumullah, kesunahan yang selanjutnya adalah dalam bulan Ramadan supaya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, dikarenakan Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala baik ke langit atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Dan lebih baik lagi kalau kita mau membacanya dengan bersama-sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Dan tidak ada sekelompok manusia yang berkumpul di dalam rumah Allah, di masjid ataupun musola-musola, di mana mereka saling bergantian membaca Al-Qur'an, atau kalau yang sekarang ini adalah tadarus Al-Qur'an di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan hati dan diberikan kepada mereka rahmat. Maka hadirin hafizakumullah, jangan sampai kita meninggalkan Al-Qur'an, terutama di bulan-bulan Ramadan seperti ini, karena bulan Ramadan ini adalah hari lahirnya Al-Qur'an, hari ulang tahunnya Al-Qur'an, yaitu 17 Ramadan kemarin itu nuzulul Qur'an. Maka perbanyak kita membaca Al-Qur'an. Kalau bisa di bulan Ramadan ini khotam minimal 1 kali, minimal khotam Al-Qur'an pribadi 1 kali. Dan itu tadi kalau lebih baiknya, dawuhnya Rasulullah, baca Al-Qur'annya secara bergantian, yang satu membaca, yang satu menyimak. Ya, yang satu membaca, yang satu menyimak. Maka monggo hadirin hafizakumullah, anjuran kesunahan dari Rasulullah ini kalau bisa kita laksanakan dengan baik. Yang terakhir, sunnah-sunnah puasa yang terakhir adalah agar kita lebih giat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir, khususnya malam-malam yang ganjil. 10 besok ini malam, sekarang ini kita masuk di
19 Ramadan dan besok sudah awal dari 10 hari terakhir atau Ashrul Awakhir. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul shadda min mi'zaruhu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya serta memperkuat ikatan sarungnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau sudah 10 hari terakhir, beliau mengajak keluarganya untuk memperbanyak ibadah. Okay. Memperbanyak ibadah, jangan sampai kendor, lebih dikencengi lagi. Okay. Kalau sudah 10 hari terakhir ini, sudahlah, jangan tergiur dengan diskon pakaian di tempat-tempat penjualan pakaian, persiapan untuk hari raya. Jangan sampai kita menyibukkan diri dengan duniawi. Kalau bisa lebih giat lagi dalam beribadah, ya, untuk kita meraih Lailatul Qadar, terutama di malam-malam yang ganjil. Lebih giat lagi beribadahnya di malam-malam yang ganjil. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, perhatikanlah Lailatul Qadar pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bisa jadi 10 terakhir bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini diraih oleh orang-orang yang semangat ibadahnya, bukan orang-orang yang malasan dalam beribadah di bulan Ramadan. Itu hadirin hafizakumullah, sebelum kami akhiri, kami sampaikan sabda Rasulullah SAW yang menerangkan bagaimana banyak orang yang berpuasa tapi yang mereka dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Kenapa? Ini sabdanya Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal 'atash. Jawarihuhu anil asam. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang didapatkan dari puasanya hanya rasa lapar dan haus. Lalu berkata Rasulullah SAW, dia adalah orang yang berbuka dengan makanan yang haram. Dalam riwayat yang lain, dia adalah orang yang tidak menjaga anggota badannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Hadirin hafizakumullah, jangan sampai kita dalam puasa, menjalankan puasa, ibadah puasa ini, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga tubuh kita, mulai dari mata, lisan, tangan, kaki, anggota tubuh yang lain, tubuh kita semua ini jangan sampai melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di siang hari, jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita memfitnah, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghibah atau ngerasani orang. Dan di malamnya juga gitu, jangan sampai kita bermaksiat. Jangan beranggapan, kalau puasa di siang hari kita tidak boleh berbohong, nanti kita balas dendam di malam harinya. Jangan. Malam hari ya juga masuk bulan Ramadan, malam-malam Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa ini dengan dibarengi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari juga termasuk bulan Ramadan, maka dari itu harus kita jaga. Harus kita jaga lisan kita dari memfitnah, menggunjing orang lain, membohongi orang lain atau berbohong kepada orang lain. Jangan sampai.
meskipun kepada anak kita, kepada istri kita, jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita memfitnah, nggih. Maka dari itu kita jaga anggota tubuh kita untuk menghindari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah gunakan anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita puasa kita disampaikan sampai menutup sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nah, ini hadirin hafidzakumullah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Itu dari saya sendiri, dan semuanya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.